Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah fi hadzal yawm al-mubarak biiznillah taala sanastamiru darsana, kita akan melanjutkan pelajaran kita fi al-kitab al-mabahith fi ulum al-Qur'an. Dalam kitab al-mabahith fi ulum al-Qur'an, wa insyaallah fi hadzal yawm, pada hari ini kita akan membahas salah satu bab yang penting berkaitan dengan kaidah-kaidah yang diperlukan bagi seseorang dalam menafsirkan Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-qawaid allati yahtaju ilaiha al-mufassir. Kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. La budda fi tanawuli ayyi ilmin min al-ulum min ma'rifati ususihi al-'ammah wa mumayyizatihi al-khassah hatta yakuna at-talibu lahu 'ala basirah. Sudah menjadi keharusan bagi seseorang yang akan menuntut ilmu mengetahui asas-asasnya secara umum atau atas asas-asasnya yang umum, dan juga kekhususannya, sehingga orang yang mencari ilmu tersebut ala basirah, itu mempunyai pandangan dan mengerti. Kemudian wa biqadri ma yatamakkanu al-insanu min alatil ilm biqadri ma yahrizu min nasrin fihi, dan sesuai kadar yang dikuasai oleh manusia dari alat ilmu tersebut, maka kadar tersebutlah yang bisa didapati dari nasrin fihi, yaitu kemenangan atau capaian dalam ilmu tersebut. Haitsu yaliju fusulahu min abwabiha wa qad u'tiya mafatihuha. Wa idza kana al-Qur'an al-Karim qad nazala bi lisanin arabiyyin mubin. Dan Al-Qur'an telah turun dengan lisan arabiyyin mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, Al-Quran, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran Arabiyyan, dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu semua berakal. Fa innal qawaid, maka sesungguhnya kaidah-kaidah, yahtaju ilaiha al-mufassir, yang dibutuhkan oleh mufassir, fi fahmi Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, tartakizu ala qawaid al-arabiyyah, itu bergantung terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa fahmi ususiha, dan faham asas-asasnya. Wa tadzawuqi uslubiha, dan juga merasakan uslubnya. Wa idraki asrariha, mengetahui rahasia-rahasianya. Wa lidzalika kulluhu fusulun mutanathirah wa mabahithun mustafidatun fi furu'il arabiyyati wa 'ulumiha, illa annana nastati'u an najma'a mujizan li ahammi ma yajibu ma'rifatahu fil umur al-atiyah. Nah, jadi ini beberapa hal yang dinukil atau dibahas oleh muallif dalam kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Yang pertama ad-dhamair, yaitu kata ganti-kata ganti. Ad-dhamair qawaiduha al-lughawiyyah allati istanbataha ulama'ul lughah min al-Qur'an al-Karim wa min masadir al-arabiyyatil asliyah, dan kaidah-kaidah bahasa yang diambil oleh para ulama bahasa itu dari Al-Qur'an dan dari sumber-sumber bahasa Arab yang asli. Wa min al-hadits an-nabawi, juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min kalamil Arab alladhi yustashhadu bi kalamihim nazman wa nathran, dan juga dari kalam orang-orang Arab yang diambil syahid dari kalam-kalam mereka, baik secara nazam dan juga nathar. Wa qad allafa Ibnu al-Anbari fi bayani ad-dhamair al-waqi'ah fil Qur'an mujalladain, dan telah menulis Ibnu al-Anbari dalam penerangan domir-domir yang ada di dalam Al-Quran dalam 2 jilid. Baik. Wa aslu wad'ud dhamiri lil ikhtisar, dan asal dhamir tujuannya adalah untuk menyingkat. Fahuwa
yughni an dzikri alfadhin katsira. Maka dengan dhamir itu mentiadakan dari penyebutan lafaz-lafaz yang banyak. Wa yahillu mahalluha ma'a salamatil ma'na wa adami atikrar, dan juga menempati tempatnya dengan makna yang masih benar, wa adami tikrar, dan juga tidak ada pengulangan. Faqad qama fi qawlihi ta'ala, dan telah ada dalam firman Allah Ta'ala, ma'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada mereka itu ampunan dan juga pahala yang agung. Nah, kata lahum bagi mereka itu maqama 20 kalimatan law utiya biha muzhirah. Itu adalah menempati 20 kalimat yang apabila kalimat tersebut disebutkan secara zahir. Dan 20 kalimat tersebut atau 20 kata tersebut hiyal madhkuratu fi sadril ayah, yang telah disebutkan dalam awal ayat. Apa 20 kata tersebut? Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirin Allah katsiran wal dzakirat. Nah, kemudian a'addallahu lahum, nah, lahum bagi mereka itu menggantikan 20 kata tadi yang baru disebutkan. Allah menyiapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran 'azima. Kemudian wal aslu taqdimu mufassirun li dhamiril ghaib, dan asalnya itu didahulukan mufassir, artinya kata yang kembali kepadanya, li dhamiril ghaib, untuk kata dhamir yang ghaib. Contohnya maksudnya begini, jaa Zaidun thumma dhahaba ila al-masjid. Telah datang Zaid, kemudian ia pergi ke masjid. Nah, kata dhahaba itu ada dhamirnya huwa, mustatir, tersembunyi, kembalinya kepada siapa? Kepada Zaid. Nah, Zaid ini maksudnya mufassir. Nah, jadi penjelas dari kata ganti dhamir. Wa yu'allilu an-nuhatu hadzal asla bi anna dhamira al-mutakallimi wal mukhatabi yufassiruhuma al-musyahadah. Dan para ahli nahwu menjelaskan asal kaidah ini karena dhamir mutakallim anta wal mukhatab, mutakallim ana nahnu wal mukhatab anta antuma ila akhirih yufassiruhuma al-musyahadah. Itu mufassirnya, penjelasannya itu dengan musyahadah. Misalnya ada mengatakan qalamuka, penamu. Nah, siapa kamu di sini? Ya tentu yang diajak berbicara. Karenanya tafsirnya, penjelasnya, siapa yang dimaksud dengan kamu itu musyahadah, orang yang melihatnya. Yaitu yang diajak berbicara ada di depan orang, yang mukhatab yang diajak berbicara ada di depan orang yang berbicara. Baik. Wa dhamirul ghaibi 'arin an hadzal wajhi min at-tafsir, dan dhamir ghaib itu tidak ada tafsir musyahadahnya. Fa kana al-aslu taqdimu ma'adihi liyu'lama al-muradu bidh-dhamiri qabla dzikrihi. Maka asalnya adalah taqdimu ma'adihi, didahulukan tempat kembalinya. Misalnya ja'a Zaidun tsumma dhahaba huwa, telah datang Zaid kemudian ia pergi. Nah, ianya kembali ke siapa? Ke Zaid. Nah, karenanya asalnya tempat kembalinya di sini Zaid itu didahulukan atas dhamirnya untuk diketahui apa yang dimaksud dengan dhamir qabla dzikrihi, sebelum disebutkan dhamir. Walidzalika qalu, karenanya mereka mengatakan yumtana'u awdud dhamiri ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Karena mereka mengatakan tidak boleh dhamir kembalinya kan harusnya ke belakang. Ja'a Zaidun tsumma dhahaba huwa, huwa yang kembali ke siapa? Zaid. Dilarang kembali dhamir kepada mutaakhir lafzan wa rutbatan. Nah, ini kembalinya bukan ke belakang tapi ke mutaakhir setelah dhamir. Lafzan baik secara lafaz, rutbatan maupun secara susunan. Nanti dibahas. Wastatnu min hadhihi al-qaidah
ila yurja'u fiha ad-dhamiru ila mastughni an dzikrihi bima yadullu alaihi min qara'in fi nafsil lafz. Dan dikhususkan dari kaidah-kaidah ini permasalahan-permasalahan yang yarji'u fiha ad-dhamir, dan dhamir kembali kepada mastughni an dzikrihi, apa-apa yang tidak perlu disebutkan, bima yadullu alaihi, dengan apa-apa yang menunjukkan kepadanya. Apa yang menunjukkannya? Qara'in, hal-hal yang menyertainya, fi nafsil lafz, pada lafaz tersebut, au ahwalin ukhra tahuffu bi maqamil khitab, atau keadaan-keadaan yang lain yang mengelilingi maqam al-khitab, keadaan dari pembicaraan. Qala Ibnu Malik fi tashil, al-aslu taqdimu mufassirin dhamira al-ghaib. Asalnya mufassir itu didahulukan atas dhamir ghaib. Wala yakunu ghairul aqrabi illa bidalil, wala yakunu ghairal aqrabi illa bidalil. Dan tidaklah kembali kepada yang bukan lebih dekat kecuali dengan dalil. Jadi aslinya kata dhamir itu kembali kepada yang terdekat. Nah, kecuali apabila dalil. Wa huwa imma musarrahan bihi bilafzi, dan itu bisa dijelaskan dengannya dengan lafaznya, au mustaghni anhu bihuduri madlulihi hissan au ilman au bidzikri ma huwa lahu juz'un au kullun au nadhirun au musahibun biwajhi ma. Dan juga bisa juga musarrahun bilafzihi, dan terkadang mufassir itu disebutkan secara jelas. Jadi seperti jaa Zaidun thumma dhahaba huwa ilal masjid. Nah, huwanya mustatir. Nah, di sini mufassirnya musarrahun, jelas disebutkan. Atau tidak disebutkan au mustaghrin anhu bihuduri madlulihi hissan aw ilman. Terkadang yang ke tempat kembalinya dhamir tidak disebutkan, karena bihuduri madlulihi, karena adanya hal-hal yang menunjukkan kepada tempat kembalinya dhamir, hissan aw ilman, au bidzikri ma huwa lahu juz'un, atau disebutkan apa-apa yang ia memiliki bagiannya, au kullun, atau keseluruhannya, au nadhirun au musahibun biwajhi ma. Nanti insyaallah jelas setelah pembahasan selanjutnya. Wa ala hadza fal marja' alladhi ya'udu ila dhamir ghaibati. Dan atas ini maka tempat kembali yang kembali kepadanya dhamir ghaib, yakunu malfuzan bihi sabiqan alaihi mutabaqan lahu. Dan karena hal ini yang namanya mufassir atau tempat kembalinya, mufassir di sini tempat kembalinya dhamir itu malfuzan, asalnya dilafadzkan sebelum dhamir dan sesuai dengan dhamir. Wa hadza huwa al-katsir al-ghaib, dan ini adalah yang banyak dan yang banyak. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa nada nuhun ibnahu, dan memanggil Nuh anaknya. Nah, nyanya siapa? Nuh. Dan Nuh, Nabi Nuh alaihi salam disebutkan sebelum dhamir. Wa yakunu ma sabaqa mutadamminan lahu, dan bisa terkadang apa-apa yang sebelumnya itu mencakup baginya. Qaulihi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Fa inna dhamir huwa ya'udu 'ala al-'adl alladhi yatadammanuhu lafdhun i'dilu. Nah, di sini kata i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu itu kata perintah.
I'dilu kata perintah, bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Fa inna dhamir huwa ya'udu 'ala al-'adl, kembali kepada kata adil. Kan enggak ada di sini kata adil. Adil yang mana? Alladzi yatadammanuhu lafdhu i'dilu. Itu kata adil yang keadilan yang ada di dalam lafaz i'dilu. Ai anna al-'adla aqrabu lit-taqwa, artinya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Atau dalun 'alaihi biltizam, menunjukkan kepadanya secara iltizam itu ada ini maka ada A maka ada B, gitu maksudnya. Fa qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Fadhamir fi ilaihi, nah, faman 'ufiya lahu, maka barang siapa yang dimaafkan baginya, min akhihi, dari saudaranya, syai'un, maka hendaknya ada sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya diikuti dengan yang ma'ruf, wa ada'un ilaihi, dan juga pemberian kepadanya. Nya kemana di sini? Kan nggak ada orangnya, tidak ada ismunnya. Maka di sini dhamir fi ilaihi, kata dhamir di ilaihi, ya'udu 'alal 'afi, kembali kepada 'afi, alladzi yastalzimuhu, yang tentu ada dalam kata atau bisa difahami dari kata 'ufiya, dimaafkan. Oke. Saya ulangi, faman 'ufiya, dan barang siapa yang dimaafkan, lahu baginya, min akhihi, dari saudaranya, syai'un, sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya mengikuti sikap yang dimaafkan tadi, orang yang dimaafkan tadi hendaknya mengikuti perbuatan orang yang memaafkan dengan hal yang baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan, memberikan kepadanya bi ihsan, dengan hal yang baik. Hi-nya ini kembali kepada afin, orang yang memaafkan. Wa qad yakunul marja'u mutaakhiran lafdhan la rutbatan. Nah, terkadang tempat kembalinya itu secara lafaz, bukan secara urutan yang seharusnya. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka ada fi nafsihi, pada dirinya, khifah, ketakutan, Musa. Nah, ini aslinya fa'aujasa Musa fi nafsihi khifah. Maka di sini fi nafsihi, nya harusnya kembali kepada yang sebelumnya. Tapi di sini hi-nya kembali kepada Musa yang datang akhir secara lafaz. Musanya setelah kata dhamir. Kemudian rutbatan. Nah, di sini la rutbatan, mutaakhiran lafzan la rutbatan, tidak dengan seharusnya. Karena harusnya Musa itu fa'il, fa'aujasa Musa fi nafsihi. Aw lafzan wa rutbatan, atau lafaznya ada setelah dhamir, wa rutbatan, dan memang secara urutan ada setelah dhamir. Nah, ini khusus. Kama fi dhamir sya'an, sebagaimana dalam dhamir sya'an. Nah, ini kita di sini jadi faham, untuk memahami Al-Quran maka seseorang harus paham kaidah bahasa. Jadi kami menerangkannya agak pelan-pelan dalam bab ini karena kaitannya dengan kaidah bahasa Arab. Baik. Kemudian kama fi bab dhamir sya'an wal qissah wa ni'ma wa bi'sa. Nah, dhamir sya'an, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang satu. Nah, harusnya kata dia itu kan setelah, bukan seharusnya. Biasanya kata huwa itu setelah isim yang zahir itu disebutkan, baru disebutkan isim dhamirnya. Nah, di sini namanya dhamir sya'an. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah ahadun yang satu. Kemudian qissah fa idza hiya, maka hiya kisah sebelumnya syakhisah. Wa qawluhum bi'sa lidh-dhalimina badala. Nah, jadi bi'sa badalun lidh-dhalimina badala. Nah, seperti itu. Jadi
Dhamir bi'sa huwanya kembali kepada badal. Kembali kepada badal yang dia itu menunjukkan kepada fa'il, yaitu badal. Bi'sa badalun lidh-dhalimin badala. Wa qawluhu sa'a mathalanil qaum, sa'al qaumu mathala. Baik. Au mutaakhiran dalan alaihi ka qawlihi, atau mutaakhiran dia tempat kembalinya itu akhir, tetapi dia tidak disebutkan, tapi ditunjukkan dengan sesuatu. Contohnya, falaula idza balaghatil hulqum, mutaakhiran dalan. Baik. Marja'nya idza balaghat. Nah, fa dhamirur rafa' mudmar. Dhamir rafa'nya mudmar, disembunyikan. Falaula idza balaghat hiya, kembalinya kepada mana? Tidak ada, di sini tidak disebutkan. Maka yadullu alaihi al-hulqum, maka apabila sampai kepada tenggorokan. Nah, takdirnya apa kira-kiranya? Falaula idza balaghat ar-ruh al-hulqum. Nah, jadi kata hulqum menunjukkan kepada ruh. Baik. Au mafhuman minas siyaq, atau difahami dari siyaqul kalam, konteks. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang di atasnya fan, akan hina. 'Alaiha, di atasnya-nya kembali siapa enggak disebutkan. Maksudnya di sini alal ard, konteksnya itu di surah Al-Rahman maksudnya adalah ard, bumi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kita turunkan kepadanya. Nah, ini mana tempat kembalinya ini? Tidak ada. Maka di sini maksudnya menurut siyaqul kalam, kami turunkannya kembali kepada Al-Qur'an. Wa qawluhu, sebagai firman Allah Ta'ala, abasa wa tawalla, siapa yang bermuka mesam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu am yaquluna iftarah, fal waw fi yaquluna al-musyrik, yaquluna, waw di sebelum nun itu kembali kepada musyrikin. Wa fa'il iftara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata iftara balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maf'uluhu dan maf'ulnya al-Qur'an. Jadi haknya di sini dhamirnya kembali kepada Al-Qur'an. Baik. Kembali kepada yang akhir apa enggak? Enggak, tapi mutaakhiran. Dhamirnya apa? Mafhuman minas siyaq, kembali kepada siyaq. Baik. Baik. Wa rubbama 'ada ad-dhamiru 'ala lafdh duna al-ma'na. Terkadang dhamir itu kembali kepada lafaz tanpa maknanya saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab." Dan tidaklah dipanjangkan umur dari orang yang panjang umurnya, dan tidak pula yunqasu, dipendekkan, min umur, dari umurnya. Baik. Apa hinya ini kepada mu'ammar yang dipanjangkan umurnya? Illa fi, kecuali ada dalam illa fi kitab, kecuali dalam kitab. Fadh-dhamiru fi umrihi, kata dhamir dalam kata umrihi. Al-murad bihi umur mu'ammar akhar, umur orang yang dipanjangkan yang lainnya. Jadi bukan mu'ammar yang wa ma yu'ammaru min mu'ammar itu sendiri, wala yunqasu min umurihi min umur mu'ammar akhar, yang lain. Qala al-Farra, berkata Imam Al-Farra, yuridu akhara ghairal awal. Nah, itu yang dimaksud adalah yang lain, bukan yang pertama, bukan mu'ammar. Fakunna anhu bil dhamiri ka'annahu al-awwal, maka dikunyahkan darinya dengan dhamir ka'annahu, sepertinya yang pertama. Li'anna lafdhu tsani law dhahara kana kal awwal. Jadi disembunyikan itu seperti yang pertama, supaya sebenarnya bisa dibedakan yang dimaksud di ayat ini dari kata ini bukan yang pertama. Li'anna lafdhu tsani law dhahara kana kal awwal, kannahu qala wa la yunqasu min umurin mu'ammar, fal kinayah fi umrihi
tarji'u ila akhara ghairil awal. Ila akhara ghairil awal. Wa mithluhu qauluka ta'ala inni dirhamun wa nisfuhu. Nah, ini seperti apa? Orang mengatakan saya mempunyai 1 dirham wa nisfu dan setengahnya. Setengahnya kan bukan setengah dari dirham yang pertama. 1 dirham, saya punya 1 dirham dan setengahnya. Baik. Nah, nya ini bukan kembali kepada dirham yang pertama. Au nisfin akhar, ay nisfin akhar, maksudnya adalah setengah yang lain. Wa rubbama 'ala ad-dhamiru 'ala al-ma'na faqat, dan terkadang dhamir itu kembali kepada makna saja. Nah, bukan lafalnya. Yastaftunaka qul la yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalalah. Apabila seseorang halaka meninggal dan dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara perempuan, maka bagi falaha, maka bagi perempuan tersebut nisfu ma tarak, setengah dari apa yang dia tinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan kalau yang mewarisi itu laki-laki dari kalalah, maka baginya semuanya. Fa in kanata thnataini, nah fadh-dhamiru fi kanata, dalam kata dhamir fi kanata 2, lam yataqaddam lafzun tathniyatin, tidak ada kata 2, enggak ada kan, harusnya kanata sebelumnya tidak disebutkan, harusnya ada 2 perempuan. Ya'udu alaihi, kembali, lam yataqaddam lafzu tathniyatin ya'udu alaihi, tidak ada tempat didahului oleh lafaz 2 yang zahir yang kembali kepadanya. Di annal kalalah, karena kalalah tadi taqau 'alal wahid wal itsnain wal jama', karena kata kalalah itu bisa untuk 1, 2 atau jama'. Fa thaniyud dhamiri ar-raji' ilaiha humila 'alal ma'na. Adapun thani dhamir yang rajih kepadanya, ilaiha humila, itu dibawa kepada maknanya. Makna apa? Kalalah, karena kalalah itu maknanya bisa 1, maknanya bisa 2, bisa juga jama'. Baik. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fadh-dhamiru fi minhu ya'udu ala ma'na as-sadaqat li'annahu fi ma'na as-sadaq. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu, hunya kembali kepada sadaqat. Nah, kan tidak sesuai, sadaqat ini jama', minhu mufrad. Nah, maka hunya kembali kepada makna, karena makna dari sadaqat juga itu sadaq au ma usdiqa, kana qila wa atun nisaa sadaqahun au ma asdaqtumuhun. Baik. Wa qad yuta bidh-dhamiri awwalan thumma yukhbaru anhu bima yufassiruhu, dan terkadang dhamir itu datang terlebih dahulu, kemudian dijelaskan apa yang menjelaskannya. In hiya illa hayatunad dunya. In hiya, hiyanya apa? Hayatunad dunya. Jadi hiyanya dulu, baru seperti tadi dhamir mirip dengan dhamir asy-sya'n. Wa qad yuthna ad-dhamir wa ya'udu ala ahadil madhkurain, dan terkadang disebutkan dhamir tapi kembalinya kepada salah satu yang tadi disebut sebelumnya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, keluar darinya itu lu'lu' dan marjan. Wa inna ma yakhruju min ahadihima wa huwa al-milh dunal azb, yaitu adalah laut yang ada garamnya, bukan laut yang tawar. Oke. Ini, nah itu karena kalau kita membahas ulumul Quran berarti membahas kata-kata dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, marajal bahrain yaltaqiyan, Allah memisah 2 laut yang bertemu.
Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara kedua laut tersebut ada pemisah tidak bercampur. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, keluar dari keduanya. Nah, keduanya di sini dijelaskan kepada kembalinya, walaupun dia musanna itu sebenarnya kembali kepada satu saja. Nah, di sini yang milh kan bahrain, ada milhi azbi, ada yang garam, ada yang dia tawar. Nah, maksud dari yang keluar dari laut itu ada lu'lu' dan marjan adalah yang milhi. Li'annahu idza kharaja min ahadihima faqad kharaja minhuma wa bihadza qala az-Zajjaj wa ghairuhu. Wa qad ya'udu 'ala mulabisin ma huwa lahu ka qoulihi ta'ala lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tidaklah mereka tinggal kecuali asyiyah, waktu sore, atau duhaha, atau waktu duhanya. Nah, kan nggak mungkin kembali duha sore, nggak ada waktu duha sore. Nah, di sini ada haknya kembalinya seolah-olah kepada asyiyah. Nah, maksudnya adalah mulabisun ma huwa lahu. Kembali kepada yang dia itu berikat dengannya. Maksudnya apa? Duha yaumiha, duha harinya. La duha al-asyiyah, bukan duha di waktu sore. Li'anna al-'ashiyah la duha laha, karena duha tidak ada duhanya. Sahih. Wa qad yura'a fi dhamir al-lafz awalan thumma yura'a al-ma'na thaniyan ka qawlihi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Afrada ad-dhamira fi yaqulu bi'tibari lafzu man thumma jumi'a fi wa ma hum bi'tibari ma'naha. Oke, baik. Bi'tibari lafzu min. Oke, bi'tibari lafzu man, betul. Nah, jadi terkadang dhamir itu memperhatikan lafaznya dulu baru, dan terkadang juga memperhatikan maknanya. Di sini wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Man yaqulu, yaqulu di sini mufrad, yaqulu huwa, kembali kepada apa? Man, satu. Kemudian wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, di sini tadi yaqulu, tapi kenapa di sini wa ma hum bukan wa ma huwa? Nah, di sini memperhatikan yura'i apa? Maknahu, yaitu maknanya di sini banyak. Baik. Jadi yaqulu lafaz, kemudian hum bi'atibari maknahu. Baik. Masya Allah, memang menjelaskan ini cukup detail ya. Saya akan bahas satu lagi, at-ta'rif wa tangkir. Tidak apa-apa, untuk bab ini kita bahas satu per kata. Litangkiri maqamat. Ini menarik nih. Untuk nakirah, sekarang belajar yang kedua, kaidah ta'rif dan tangkir. Ta'rif dan tangkir. Litangkiri maqamat, dalam nakirah itu ada beberapa tingkatan. Minha iradatul wahdah, maksudnya adalah satu, tunggal. Kaqaulihi, sebagai firman Allah Ta'ala, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a, dan datang rajul, nakirah. Nakirah itu yang tidak ada mudahnya ada alif lam di dalamnya. Wajah rajul. Maksudnya apa? Satu laki, ay rajul wahid. Terkadang maknanya juga iradatun naw', maksudnya macam. Wa tajidanahum ahrasan nas, dan kamu akan mendapatkan yang paling menginginkan dan paling menjaga hati-hati terhadap kehidupan. Wala tajidan ahrasan nasi ala hayati wa minal, orang-orang Yahudi itu sangat takut mati, ya, sangat menjaga kehidupan. Ainau'un minal hayah, bukan kehidupan semua dunia akhirat, tapi adalah macam dunia, kehidupan saja, satu macam itu saja. Wa huwa talabu ziyadah fil mustaqbal, itu meminta tambahan di masa depan. Di annal hirsa la yakunu 'alal madhi wa la 'alal hadir,
Karena hirs itu menjaga kehidupan itu tidak bisa untuk yang lampau dan yang sekarang. Jadi ala hayah mustaqbaliyah, atas kehidupan, macam kehidupan. Maksudnya macam di sini adalah masa depan. Au huma ma'an, atau keduanya. Qaulihi ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Jadi maksudnya nau dan juga maksudnya adalah fard. Ay kullu naw'in min anwa'id dawab min anwa'il ma'. Wa kullu fardin min afradid dawab min fardin min afradin nutaf. Setiap macam dari macam-macam hewan itu dari macam-macam air. Nah, di sini juga terkadang bagaimana wa kullu fardin, dan setiap person min afradid dawab, dari setiap person hewan, min fardin min afradin nutfah, dari person di antara person nutfah atau air mani. Dan juga terkadang tangkir itu untuk ta'zim. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'adinu biharbin minallah. Fa'adhanu biharbin minallah, ay harbun azimah. Ini di ayat yang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu. Kalau kamu enggak melaksanakan perintah Allah meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi, maka syiarkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Nah, mengerikan sekali ya. Karena maksud di sini nakirah bukan fa'dhanu bil harbi, bukan dengan ma'rifah, tapi dengan nakirah di ta'zim. Atau di takfir, maknanya takfir, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a inna lana la ajran, ay ajran wafiran, aw huma ma'an. Bisa jadi ta'zim dan takfir. Wa yukadzibuna faqad kudzibat rusulun min qablik, ay rusulun 'idhamun dhu 'adad katsir. Dan apabila mereka telah mendustakan kamu, maka telah didustakan rasul-rasul yang agung dan banyak. Au tahqir min ayyi syai'in khalaqah, dari apa mereka diciptakan, untuk ya pengkerdilan ya. Dari apa mereka diciptakan? Syai'in, syai' di sini apa? Nutfah maksudnya. Min ayyi syai'in hayyin haqirin mahin. Au taqlil, untuk mensedikitkan. Wa'adallahu alladhina wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Wa ridwanun minallahi akbar, ay ridwanun qalil, ridha Allah yang sedikit, minhu, dari Allah, akbar minal jannat, lebih besar dari surga-surga, li'annahu ra'su kulli sa'adah, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari kebahagiaan. Wa amma ta'rif lahu maqamat, adapun ta'rif ada beberapa tingkatan dan juga makna. Takhtalifu bi ikhtilafi kulli naw'in min anwa'it ta'rif, berbeda dengan berbagai macam ta'rif. Nah, ini artinya kalau mau bisa pahami ulumul Quran, maka harus belajar nakirah dan ma'rifah. Dan ma'rifah itu banyak. Yang pertama, idmar, isim dhamir. Li'anna al-maqam maqam al-mutakallim aw al-khatab aw al-ghaibah. Baik. Ya, karena kalau misalnya ada kata misalnya ada dhamir di Al-Quran, maka di situ ada ta'zim. Wabil alamiyah li ahdarihi bi'ainihi fi dhihni sami' ibtidan bismihi yakhussuhu aw li ta'zim. Untuk ta'zim seperti Muhammadun Rasulullah, alam, isim alam. Au ihanah, seperti ihanah, tabat yada abi lahabi wa tab. Wabil isyarah, dengan isyarah, libayani halihi fil qurbi kaqaulihi hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah. Kemudian saya lanjutkan, au libayani halihi fil bu'ad, atau menjelaskan keadaannya fil bu'ad, dari kejauhan. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Au liqasdi tahqirihi bil qurb, atau dengan maksud tadi ta'zim ya, muflihun
ta'zim, au biqasdi tahqirih, atau untuk maksud menghinakannya dengan kata qurb, dengan kata dekat. Wa ma hadhil hayatud dunya, bukanlah kehidupan dunia ini illa kecuali lahwun wa la'ib, tempat bercanda dan bermain-main. Au liqasdi ta'zimihi bil bu'd, atau untuk melakukan dengan masuk dengan kata bil bu'd, dengan isyarah jauh. Dzalikal kitabu, ini kitab, aslinya kan itu kitab, untuk pengagungan. Ila akhirih. Kemudian walam lil isyarah, ini masih dalam satu bab nanti. Oke. Sebenarnya saya bahas semua, maaf. Au tanbih ala anna al-musyar ilaihi al-mu'aqqab bi awsafin jadirin bima yaridu ba'dahu min ajliha, atau untuk menjelaskan bahwasannya yang diisyaratkan mu'aqqab itu disebutkan setelahnya dengan sifat-sifat jadirin bima yaridu ba'dahu min ajliha, yang sudah berhak, sudah tentu dengan apa-apa yang datang setelahnya karenanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika. Nah, di sini maksudnya litanbih ala anna al-musyar ilaihi al-mu'aqqab bi awsafin jadirin bima yaridu ba'dahu min ajliha. Nah, di sini wa ulaika ini kembali kepada muttaqin. Tuh. Anal musyar ilaihi al-mu'aqqab. Nah, mu'aqqab bi awsafin, dengan sifat-sifat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, sifat-sifat. Jadirun bima yaridu ba'dahu min ajliha. Maka sudah tentu berhak dengan yaridu ba'dahu min ajliha, dengan apa-apa yang datang setelahnya, min ajliha, karenanya. Apa sih? Ulaika ala hudan, mereka itu ala hudan, jadirun bima yaridu ba'dahu. Nah, bima yaridu ba'dahu apa di sini? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi muttaqin, ulaika kembali kepada muttaqin, dan setelah muttaqin disebutkan sifat-sifatnya, terus kemudian karena sifat-sifat itu maka jadirun bima yaridu ba'dahu min ajliha, maka mereka tentu berhak dengan apa-apa yang datang setelahnya. Apa setelahnya? Nah, orang yang bertakwa itu mempunyai sifat yu'minu bil ghaib. Nah, mereka itu berhak dapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka juga berhak mendapat keberuntungan. Masya Allah, ya. Wabil mausuli, dan dengan ismu mausul li karahati dzikrihi bismihi sitrun alaih, karena tidak disukai penyebutannya. Sitran karena menyembunyikannya, aw ghairi dzalik, atau lainnya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, Al-Ahqaf. Kemudian warawadathu, mana? Hiyanya kembali ke mana? Au li iradatil umum, maksudnya umum. Walladzina jahadu fina, alladzina. Warawadathu allati, nah ini allati, maaf. Walladzina jahaduna alladzi. Kemudian al-ikhtisar, ya alladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa, alladzina adaw Musa, khusus pada alladzina adaw Musa. Idz law addada al-asma' al-qailina la tala al-kalam. Kemudian wabil alif wal lam bil isyarah ila ma'hud dzikri, ka qoulihi ta'ala Allahu nurus samawati. Ma'hud dzikri itu artinya yang difahami setelah disebutkan. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Kata nurihi, nah ini kembali kepada Allah. Nah, baik. Kamishkatin fiha misbah, misbah, al-misbahu fi zujah. Al-misbah di sini maksudnya adalah misbah yang pertama. Kemudian
Au ma'hudun dzihni atau ma'hud secara dzihni. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Mu'minin itu ma'ruf yang hadir dalam bai'ah ridwan. Au ma'hud huduri. Nah, di sini adalah orang yang hadir dalam haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Au lil istighraq al-afrad. Nah, ini ilmu nahwu semua. Alif lam itu terkadang ma'hud dzihni, ma'hud huduri, kadang juga istighraq al-afrad, semuanya. Innal insana, sesungguhnya manusia, semua manusia lafi khusr, dalam kerugian. Bidalil istitsna, karena setelah ada istitsna illa alladziina amanu. Awil istighraqin khasa'isil afrad, atau istighraq khasa'is kekhususan al-afrad. Dzalikal kitabu, ay al-kitab al-kamil. Maksudnya apa al-kitab? Kitabnya apa? Semua kitab? Enggak. Kitab al-kamil fil hidayah al-jami' li jami'i sifatil kutubil munazzala bi khasa'isiha, itu Quran. Aw li ta'rifil mahiyah wal haqiqah wal jins wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Minal ma'i di sini maksudnya adalah mahiyah airnya, hakikat airnya, dan juga jenis airnya. Kemudian wa idza dzukira al-ismu marratain falahu arba'atu ahwal. Dan apabila kata benda itu disebutkan 2 kali, maka ada 4 keadaan. Yang menarik ini. Li'annahu imma ayyakuna ma'rifatain, bisa jadi itu adalah 2 ma'rifah. Aw nakiratain, atau 2 nakirah. Awil awwalu nakiratun wa tsani ma'rifah, bisa jadi awalnya nakirah, setelahnya ma'rifah. Wabil aks, juga lawannya. Fa in kana ma'rifataini fa tsani huwal awwal ghaliban. Apabila 2-nya ma'rifat, maka yang kedua itu yang pertama, ghaliban secara umum. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ada ma'rifat lagi setelahnya, as-siratal ma'rifat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini dia ma'rifat karena sirata disandarkan kepada isim mausul alladzina, yaitu jalan-jalan yang diminta itu, jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sama dengan sirat mustaqim. Wa in kana nakirataini fal tsani ghairul awwali ghaliban. Apabila 2 nakirah, maka kebanyakan yang pertama itu bukan, yang kedua bukan yang pertama. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Fa innal murad bid-dha'fil awwal an-nutfah. Ini maksud dengan dha'f yang pertama adalah nutfah, air mani. Wa bitsani tufuliyah, yaitu anak-anak. Wa bitsalits syaikhukah, yaitu masa tua. Wa qad ijtama'al qismani fi qoulihi ta'ala, dan telah berkumpul dalam firman Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Jadi kalau ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, al-usrnya 2, berarti 1 sama usurnya, 1 kesulitan. Yusran 2 kemudahan. Artinya dalam 1 kesulitan ada 2 kemudahan. Karena yusr yang kedua bukan yusr yang pertama. Menarik. Wa in kana al-awwalu nakirah wa tsani ma'rifah fa tsani huwa al-awwalu hamlan 'ala al-'ahd. Apabila yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah, maka yang kedua itu yang pertama, karena mengambil kaidah tadi al-ahad dzihni dzikri. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun rasula, fa'asa fir'aunur rasul. Ar-rasul yang kedua itu adalah rasul yang pertama dari kata ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa in kana al-awwalu ma'rifah wa tsani nakirah, tawaqqafa al-murad ala al-Qur'an. Apabila yang pertamanya ma'rifah, yang kedua nakirah, maka yang dimaksud itu bergantung, ya. Tawaqqaf al-murad ala qara'in, bergantung qara'in, hal-hal yang menyertainya. Maaf, bukan Quran tadi, salah baca. Fataratan takunu qarinatan 'ala at-taghayyur, maka terkadang qarinahnya itu menunjukkan atas beda. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yauma taqumus sa'atu yuqasimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Wa taqumu wa taratan taqumu qarinatan 'ala al-ittihad. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Nah, di sini as-sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Jadi beda. Sa'ah di sini hari kiamat yang pertama,
Yang ma'rifah ghairu sa'ah itu adalah sebentar saja, bagian dari waktu. Wa taratan taqumu ala qarinah wa taratan taqumu qarinatun ala al-ittihad. Terkadang qarinahnya menunjukkan atau maknanya sama. Seperti walaqad darabna lin-nas fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun qur'anan arabiyya. Nah, qarabna fil qur'an fi hadzal qur'an itu Quran Arabian juga Quran. Alhamdulillah, itu dua kaidah yang cukup panjang. Silahkan dibaca 2 kali, 3 kali sampai paham. Kita telah membahas kaidah dhamir dan ta'rif dan tangkir. Nah, yang sering kita bahas dan kita hafal sebenarnya yaitu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah, kita bisa memahami itu ada satu kesulitan, ada 2 kemudahan dari memahami ilmu nahwu. Alhamdulillah. Akhtatim bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.